Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Kita itu harus paham bahwa saat kita berhidroponik itu kita berinteraksi dengan makhluk hidup, Pak. Memang betul dari awal saya menjelaskan bahwa hidroponik itu eksak, teknis, semuanya by data, betul. Itu betul banget. Tanpa itu nggak akan bisa, Pak. Hidroponik berdasarkan feeling, berdasarkan klinik, nggak bisa. Nggak akan bisa bertahan lama. Tapi kita harus paham karena kita berinteraksi dengan makhluk hidup ini yang dia nggak bisa ngomong. Tapi ini ciptaan Tuhan juga. Pada saat kita bekerja, ada hati yang harus ada di situ. Tanpa itu nggak akan bertahan, Pak. Nggak akan bertahan. Mau dengan cara apapun nggak akan bisa jangka panjang nanti. Makanya kalau memang mau, sarannya sebetulnya bagus banget, Pak. Sarannya sangat bagus dan paling masuk akal sebetulnya seperti itu. Tapi yang banyak kejadian dan yang harus diantisipasi adalah, contoh nih, saya nanam selada, dibeli oleh komunitas seharga 20.000 per kilo misalkan. Store nih, rutin store 20.000, happy. Bahagia kita. Tiba-tiba didatengin konsumen, langsung direct. Didatengin konsumen, ditawari, udah kasih ke saya aja, saya beli 25.000. Nah ini mulai, di sini mulai, kasih nggak ya? Ah, nggak, saya setia dengan komunitas. Woi. Sebulan berikutnya didatengin lagi konsumen, Pak, saya beli 35.000, Pak. Nah, ini mulai nih. Biasanya kasusnya ada di sini, Pak. Kasusnya ada di sini. Yang dari pihak komunitas sudah menjadwalkan nih, nanti ya si A panen tanggal sekian, si B tanggal sekian. Ini karena diambil sama konsumen lain, dijual konsumen lain. Akhirnya yang kelimpungan komunitas. Dan yang kena dari konsumen sebetulnya nggak cuma komunitasnya, tapi yang langsung PR-nya, yang langsung ketemu sama konsumennya kena marah, Pak. Akhirnya pengurusnya ngambek, komunitasnya bubar, Pak. Nah, penyakitnya gitu. Jadi, kenapa kok ini saya jelaskan? Karena ini yang selalu terjadi. Kalau memang bisa betul-betul, karena mumpung masih dari kecil dibangun, selama masih bisa bekerja sama dengan baik, sebuah bisnis itu akan bisa berjalan kalau kedua belah pihak ini bisa dipercaya, Pak. Nggak cuma satu bisa dipercaya, satunya nggak akan jalan ini bisnis, apapun itu. Makanya kalau memang kita itu sudah ada perjanjian dengan konsumen ataupun dengan komunitas, ya jaga itu. Kalau ada tawaran konsumen lain, silakan Anda perluas kebun. Boleh, perluas kebun. Yang kebun, banyak kebun-kebun yang saya datengin itu, di mejanya itu ada namanya, Pak. Meja itu punya nama. Ini Carrefour, yang ini Superindo. Jadi mejanya punya nama, Pak. Jadi semua panen yang ada di meja ini hanya boleh masuk ke Carrefour. Semua panen yang meja ini harusnya boleh masuk ke Superindo. Itu ada seperti itu. Bisa, bukan nggak bisa. Superindonya minta tambah meja misalkan. Oke, bukan diambilkan dari mejanya Carrefour. Buatin meja lagi satu. Itu saatnya Anda membesar. Itu kan saatnya Anda membesar, gitu. Bisa menangkap ya ini ya. Karena ini yang selalu terjadi soalnya. Selalu terjadi.
Jadi selama kita itu jadi pribadi yang bisa dipercaya sama orang, ini bisa jalan, gitu. Ini bisa jalan. Jadi tinggal kembali ke masing-masing. Kalau yang itu bisa, Pak, bisa banget. Itu sebetulnya usulnya bagus. Karena sebetulnya sih bukannya nggak mungkin kita nanam banyak macam. Karena di kebun saya pun, karena tempat saya kan larinya ke end user saya itu karakternya, mereka saat order mereka ngomong, ya udah Pak, saya pokoknya kirimin semuanya dua tanaman gitu. Saya nggak kalah pinter, saya nanamnya antara 13 sampai 18 jenis. Kan dua berasa ya, gitu. Saya jualnya kan persatuan, makanya saya tanamnya 13 sampai 18 jenis. Pak Coy itu ada 4. Pak Coy hijau, Pak Coy putih, Pak Coy mini, terus ada Pak Coy merah. Selada, ada selada hijau, ada romen, ada apa. Saya nanamnya banyak. Makanya konsumen saya sekali beli, sekali kirim 1 mobil, Pak. Konsumen rumah tangga itu. Kebetulan saya punya konsumen, ada beberapa yang vegetarian. Kan enak tuh. Hidupnya dia dari sayur, sayanya jualan sayur. Gitu. Yang Bapak lakukan saya rasa sudah sangat-sangat ideal. Memang ya bisanya seperti itu, Pak. Karena saling percaya itu kan nggak bisa dengan omongan ya, Pak. Tapi kan dengan waktu yang membuktikan. Jadi memang ya seperti itu. Ini kejadian juga dengan teman-teman distributor dari Paramudita, Pak. Saya share sedikit, Pak Sugianadi tahu pasti karena ada di dalam grup yang sama. Jadi distributornya Paramudita itu contoh misalkan Pak Sugianadi ada di Lombok, ada satu yang di Jogja gitu misalkan. Ternyata yang orang Jogja ini punya kenalan yang dari Lombok, mau beli nutrisi. Saya itu nggak pernah membatasi, Pak. Kan kenalannya orang. Paramudita itu semua kan belinya cash. Jadi nutrisi yang sudah ada di tangan distributor itu kan haknya distributor. Mau dijual berapa, mau dibuang, mau dirusak atau mau diapain, saya nggak punya hak lagi udah. Tapi yang terjadi adalah dengan distributornya Paramudita itu, apa yang di Jogja itu bisa kontak ke grup. Distributor yang di kota ini ada nggak? Ada gitu misalkan. Oke Pak, saya Japrian. Ternyata orderannya itu dikasih ke distributor lokal, Pak. Jadi bisa begitu sendiri, saya nggak pernah minta. Tapi itu baru bisa kebangun setelah berjalan bertahun-tahun. Akhirnya akrab, bisa saling percaya. Tapi kunci utamanya adalah dari foundernya, Pak. Hati-hati. Dari foundernya ini yang harus gini. Seorang founder itu harus berani tidak populer. Kadang-kadang keputusannya itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Kadang-kadang ada korban. Orang yang nggak suka, yang marah. Tapi itu yang membuat komunitas itu jadi lebih solid. Ya memang begitu, Pak. Itu juga sudah terjadi. Itu. Makanya kan saya itu nggak pernah mau buka lagi distributor untuk area Lombok, nggak ada. Tapi yang mau jual Paramudita bisa. Silahkan hubungi Pak Sugianadi. Bukan terus ngambil dari kami. Itu memang begitu, Pak. Dan itu tindakan itu korbannya banyak sekali. Saya kehilangan omset banyak sekali. Gara-gara saya nggak mau jualin orang. Tapi ya itu yang terjadi. Kita berbisnis pun juga sama. Saat contoh gini sih. Beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat konten di TikTok yang berhubungan sama takjil. Di konten itu isinya orang mengeluh. Maksudnya hari pertama puasa jualan takjil
dapat duit 400.000. Hari kedua dapat duit 300.000. Hari ketiga cuman 50.000. Hari keempat nggak laku sama sekali, nggak ada duit sama sekali. Apa sekarang keadaan ekonomi memang baru sulit ya? Gitu. Pertanyaannya gitu. Di komen-komen di bawahnya itu semua pada mendukung, betul. Sekarang keadaan ekonomi baru sulit apa gini gitu. Ada satu komen yang menarik perhatian, Pak. Komennya bunyinya begini. Kalau hari pertama bisa dapat 400.000, hari kedua 200.000, hari ketiga 50.000, hari keempat nggak laku sama sekali. Kenapa nggak coba dicek yang Anda jual itu enak apa enggak? Logis loh. Betul kan? Kenapa kok nggak dicek? Kalau yang memang yang Anda jual itu enak, yang orang sampai bayar totalnya 400.000 ini, pasti order lagi dong. Trennya akan naik. Betul. Dia akan dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Tapi ya itu juga terjadi di dunia sayur. Di dunia pertanian, di hidroponik terutama. Kalau sampai konsumen itu puas, dia pasti akan ngomong ke orang lain. Kalau konsumen itu nggak puas, tergantung konsumennya nih. Ada konsumen yang memang baik dan respect dengan kita, dia akan tegur kita. Dia akan ngamuk sama kita. Pak, ini kenapa kok sayurnya nggak kayak biasanya? Biasanya bagus kok ini nggak bagus. Dia ngamuk. Itu enak. Buat kita sangat enak itu. Tapi jangan lupa ada konsumen yang tiba-tiba muntaber, mundur tanpa berita. Nah itu yang susah. Dia nggak akan balik lagi, Pak. Jadi itu sebabnya kenapa kok saya itu betul-betul menekankan, ayo jaga integritasnya ini loh. Punya barang itu dijaga. Kebanyakan begini, yang sering terjadi juga. Kita ada di kota A, yang order dari kota B. Mau nggak mau harus dikirim dong sayur. Pengiriman pertama bagus semua, sampel dikirim bagus. Pengiriman pertama di dalam bentuk satu dus semuanya bagus. Pengiriman kedua semuanya bagus. Pengiriman ketiga mulai. Yang bagus itu yang atas-atas. Yang tengah rusak semua. Terus berikutnya diputus kontrak. Terus ngamuk. Salah saya apa? Kan lucu. Yang membuat bisnis kita nggak jalan itu ya kita sendiri kok. Boleh tanya ke resto-resto. Cari sayur yang bagus dan konsisten. Itu sulitnya minta ampun. Sama seperti pengusaha. Cari karyawan itu sulitnya minta ampun. Sedangkan kita yang cari kerja juga ngomong sulitnya minta ampun. Ini yang benar yang mana? Betul kan? Jadi intinya itu masalah semuanya itu kembali. Kenapa kok saya kesini ngomongnya masalah lebih banyak masalah bisnis. Ya penanaman ada sedikit-sedikit. Karena ini kalau dari kacamata saya ini yang jauh lebih penting sebetulnya. Kalau cuma menanam hidroponik sudah tuntas lah. Bisa lah. Anda tinggal gampang-gampangan aja pakai search di Paramudita Community, busuk akar, leaf miner, spider mite, keluar semua itu sudah seperti kamus itu sudah. Tapi masalah bisnisnya itu jarang. Saya juga jarang membuat konten tentang bisnisnya itu. Kira-kira begitu.